Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi azmain. Amma ba'du. Robi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Wali Kota Cimahi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat Cimahi Utara. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 24. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Baitur Rahman 24. Yang kami hormati Bapak Pengawas Yayasan Baitur Rahman 24. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Ar-Rahman. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 1 sampai RT 7. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Baitur Rahman 24 beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cimahi Utara. Yang kami hormati Kepala TPA Ar-Rahman. Yang kami hormati Ketua KKRA Cimahi Utara, dan yang kami hormati sekaligus kami banggakan para guru, orang tua, dan para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, karena atas berkah rahmat dan lindungannya kita bisa berkumpul di sini dan di pagi yang cerah ini dalam suasana sukacita dan sehat walafiat, yaitu dalam acara peresmian gedung sekolah RATPA Ar-Rahman Yayasan Baitur Rahman 24. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang terang benderang. Yayasan Baitur Rahman 24 telah mengantarkan puluhan bahkan ratusan lulusan menuju masa depan yang lebih baik. Para pendiri yang penuh tekad untuk ikut mencerdaskan generasi yang akan datang. Alhamdulillah telah berbuah manis dan berkat dukungan dari semua elemen. Saat ini telah mampu mendirikan bangunan sekolah baru RATPA Ar-Rahman yang sama-sama bisa kita lihat dan pandangi dengan seksama. Sebagai pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga doa, keempat laporan ketua panitia, kelima sambutan, keenam peresmian gedung RATPA Ar-Rahman, ketujuh talkshow kolaborasi mengokohkan pendidikan anak usia dini dan Al-Quran, kedelapan penutup, kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, agar acara pada pagi hari ini membawa banyak manfaat, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Suryadi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا
نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تَدَلَّى رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال موسى إذ أن تكفروا أنتم ومن في الأرض وقال موسى إذ تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد وقال موسى إن تكفروا أنتم وما في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menjembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu suatu cobaan yang sangat besar bagi Tuhanmu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dedi. Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita doa bersama yang pada kesempatan berbahagia ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Dadang Mulyadi MPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, melapangkan hati dan membuka pikiran guna mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih. Mari Bapak dan Ibu kita sejenak untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah. Ya Rabbana wa lakal hamd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ya Rabb, ya Tuhan kami sekalian alam, kami berkumpul di sini untuk bermunajat, mengharap keberkahan dan keridhaan-Mu ya Allah. Maka tuntunlah kami menuju jalan-Mu sebagaimana Engkau telah menuntun dan memberi petunjuk pada para utusan mulia-Mu, khususnya demi kesuksesan rangkaian kegiatan acara yang kami lakukan ini. Ya Allah, ya Nur, Tuhan sumber segala cahaya, terangilah tempat ini dengan pancaran nur ilahi-Mu, agar setiap tapak langkah, setiap gerak tubuh dan setiap niat dan pikiran kami selalu tertuju menghamba kepadamu. Jadikanlah tempat ini sebagai ladang ilmu dan amal soleh bagi diri kami, bagi masyarakat dan anak-anak kami yang menimba pengetahuan Al-Quran sehingga menghantarkan kami pada kebaikan dunia maupun di akhirat. Ya Allah, sumber segala pengetahuan, tambahkanlah keilmuan pada kami, pada guru-guru kami. Hari ini kami berkumpul bersamaan akan diresmikannya gedung baru TPA RA Ar-Rahman. Mudah-mudahan gedung ini dapat menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang berilmu pengetahuan dan paham terhadap Al-Quran, dan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya dan menjadi generasi Qurani yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Rahman, kami sadar kami adalah manusia yang lemah di hadapan-Mu. Kami tidak ada dan upaya kecuali pertolongan-Mu ya Allah. Kami banyak kesalahan dan dosa. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Ya Allah, ya Rahman, kami sebagai pendidik belum mampu maksimal mungkin mendidik anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang soleh, menjadi generasi Qurani yang soleh dan soleha. Kami sebagai orang tua juga ya Allah belum mampu untuk mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan putra-putra yang soleh dan soleha. Oleh karena itu berilah kemampuan pada kami untuk mendidik anak-anak kami itu tentu dengan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa para pendahulu kami, guru-guru kami yang sudah mendahului kami, para pemimpin kami. Terimalah doa kami Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Dadang Mulyadi. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya tampilan anak-anak membacakan hafalan surat pendek yang akan dibawakan oleh Ananda Kila, Ananda Kais, dan Ananda Alana. Oke, Kila, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyinnal insyana lafi khusy. Walladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda, Alana, dan Ananda Kila. Merupakan rangkaian acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia kepada Bapak Puji Sulaksono. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengharap ridhonya dan karunia kasih sayangnya, mudah-mudahan bertemunya kita dan pertemuan kita hari ini menjadikan kemaslahatan bagi kehidupan kita di dunia juga sampai nanti kelak di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh umatnya yang patuh manut kepada ajarannya, tentunya yang termasuk kita yang saat ini berada di tempat ini. Para hadirin dan hadirat yang mengharapkan ridha Allah, saya berdiri di sini mewakili ketua yayasan dan sekaligus beliau adalah Ketua Pembangunan Gedung RATPA Ar-Rahman yang baru ini. Namun beliau pada hari Kamis sudah menjalani operasi di Rumah Sakit Santosa dan sekarang sedang dalam masa pemulihan, dan saya berserta dengan Pak Eki dan rekan-rekan tadi malam juga sudah berkunjung besok ke ini, dan alhamdulillah perkembangannya sudah menuju baik. Untuk itu kami mohon doanya dari Bapak dan Ibu sekalian, dari kita semua, agar beliau bisa cepat sembuh dan segera bisa beraktivitas di dalam kesehariannya seperti biasanya. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka peresmian gedung RATPA Ar-Rahman yang baru ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Camat Cimahi Utara yang mewakili Bapak Wali Kota. Kemudian terima kasih kepada Bapak Pembina Yayasan Baitur Rahman 24 yang dulu awalnya namanya Ar-Rahman. Nah, kemudian pada 20 Desember tahun 2016 itu kami
notaris menjadi Baitur Rahman 24 karena Ar-Rahman Yayasan Ar-Rahman sudah begitu banyak. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Yayasan Baitur Rahman, juga kepada Ketua RW 24, tak lupa juga kepada Ketua DKM Ar-Rahman, juga kepada Ketua Penggerak PKK Kecamatan Cimahi Utara ya. Juga kepada para ketua RT 1 sampai dengan RT 6 atau yang mewakili RT 7 maaf. Para ketua RT 1 sampai RT 7 ya. Punten kita sepuh mah kieu sok hilap dan juga yang mewakili, kemudian Ibu Kepala Sekolah RA Ar-Rahman beserta jajaran guru-gurunya, Ibu Ketua TPA Ar-Rahman ini Bu Ibda dan juga para ustazah, juga para orang tua siswa dan hadirin semua yang tidak kami sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mewujudkan pembangunan gedung ini diperlukan proses dan waktu yang bukan sedikit Pak, ini sudah berjalan cukup lama. Namun dengan itikat baik dan kesepakatan serta dukungan dari 3 lembaga yang ada di RW 24 ini, yaitu Yayasan Baitur Rahman 24, kemudian DKM Ar-Rahman, dan juga Ketua RW 24, serta yang paling utama adalah dengan izin Allah, kami dapat menyelesaikan pembangunan tahap pertama meliputi 3 lokasi kelas Pak. Di sini ada 3 lokasi kelas, kemudian nanti di sini ada juga ruang guru ya Bu Ida ya. Dan satu lagi itu di sana untuk anak-anak dan Bu guru saya gikeun toilet Bu di sana mangga. Kemudian halaman bermain ini alhamdulillah sudah kita selesaikan, juga pemagaran yang ada di depan ini. Jadi sekarang sudah semakin cantik ini untuk sekolah kita untuk RA dan TPA Ar-Rahman ini. Insya Allah ke depannya jika ada dana ini, kami akan melanjutkan ke tahap kedua untuk membangun 3 lokal di atas. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan tentu ini membutuhkan bantuan dan perhatian dari kita semua. Untuk itu kami mengajak sekali lagi kepada semua pihak yang mau peduli dengan pendidikan anak-anak kita, mari bersama-sama membangun dan menghimpun dana untuk pembangunan tahap kedua. Berbicara tentang dana dan keuangan dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan juga perihal garis besar saja laporan keuangan di dalam pembangunan tahap ke-1. Yang pertama, penerimaan uang sebanyak 139.611.000 ditambah dengan bantuan yang berbentuk barang. Uang yang terkumpul sebanyak ini bersumber dari para donatur yang perseorangan, ada dari lembaga pendidikan, dari perusahaan swasta dan juga dari pondok pesantren, juga dari terima kasih dari Ar-Rahman Mart. Yang kedua, mengenai pengeluaran sebesar 139.400.000 rupiah yang dialokasikan untuk pembelian bahan-bahan bangunan dan ongkos pekerja. Jadi sebanyak itu hanya untuk bahan bangunan dan ongkos kerja saja. Sehingga saldonya tinggal tersisa 211.000. Waktu penyelesaian tahap ke-1 ini membutuhkan waktu selama 2 bulan 22 hari. Kami sampaikan juga bahwa tenaga perencana dan pengawas pembangunan gedung RA ini, RA TPA ini murni Pak dikerjakan oleh ahlinya dari pengurus diambil dari pengurus yayasan ini. Alhamdulillah tanpa ada bayaran sepeser pun Pak. Dan mau dibayar marah Pak, nggak mau, udah aja buat nanti di akhirat. Alhamdulillah. Sehingga bisa dengan demikian bisa menekan biaya pengeluaran
Semoga saja amal baik mereka diberikan balasan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan selesainya pembangunan tahap ke-1 ini, kami atas nama panitia dan Yayasan Baitur Rahman 24 menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah ikut membantu, Ketua RW 24 beserta pengurus dan juga Ketua DKM beserta pengurus, para donatur dan juga orang-orang yang telah membantu dalam menghimpun dana, diantaranya orang tua siswa dan pihak-pihak lain. Jazakallah khairan katsiran. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mensukseskan acara peresmian gedung RATPA ini, dari mulai perencanaan, persiapan sampai bisa terlaksana seperti hari ini. Khususnya kepada panitia dari bidang pendidikan, guru-guru TPA dan guru-guru RA Ar-Rahman, dan para orang tua siswa yang begitu besar perhatiannya dan supportnya. Sampai hari kemarin mereka masih bekerja untuk persiapan ini Pak, hari puncaknya. Dan juga kepada para pengurus yayasan dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun mereka tentunya sudah banyak memberikan bantuan yang berarti bagi kami. Kami juga menyampaikan maaf kepada siapa saja yang jika dalam pelaksanaan pembangunan tahap ke-1 ini ada hal-hal yang kurang berkenan, apakah itu dari gaduhnya pembangunan atau apapun lah yang mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disampaikan terima kasih kepada Bapak Sony. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Pembina Yayasan Baitur Rahman 24 kepada Bapak Dr. Eki Baihaqi MSI. Disilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama, puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mewakili yayasan. Jadi sekilas Yayasan Ar-Rahman itu didirikan tahun 1996 ya, 95 ya. Jadi cukup lama Pak. Saya salah satu pendiri, Pak Sony ya, yang masih ada, Pak Daeng, almarhum Pak Dedi Sunarto yang RW sempat jadi lurah ya Pak Dedi Sunarto. Kemudian ada almarhum Pak Haji Nana, jadi mertuanya Pak RW sekarang. Jadi ini semuanya masih terkait. Dan khusus TK ini salah satunya yang inisiator hadirnya TK itu almarhum Pak Jatiman, dan Ibu Jatimannya ini sekarang jadi ketua bidang pendidikan, ini masih ada. Dan kepada para pendiri yayasan yang ini, mudah-mudahan ini amal jariahnya ya masih terus mengalir. Mudah-mudahan. Jadi saya atas nama yayasan menyampaikan jazakallah khairan katsiro. Hanya Allah yang membalas segala sumbangsih dalam bentuk dana. Tadi 139 juta. Kalau nilai komersialnya pasti lebih dari 130, bisa sampai 200-an ya bangunan semacam ini ya, karena memang dari. Tapi tadi juga pengurus yang memang profesional di bidangnya dan tadi mewakafkan. Dan ini mudah-mudahan jadi bagian dari wakaf
kebaikan dan konteks wakaf. Jadi saya teringat karena saya juga salah satu pengajar di UPI, salah satu mata kuliah CSR itu yang sering saya sampaikan, inspirasi dari wakafnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu hidup 1400 tahun yang lalu. Tapi rekening atas nama Utsman bin Affan sampai saat ini ada. Awalnya dari sebuah sumur, kemudian kebun kurma, kemudian menjadi hotel elit yang ada di Mekah, dan foundation kelebihan dari pengelolaan itu setengahnya untuk fakir miskin, setengahnya untuk pengembangan yayasan terus ke depan. Nah ini terkait juga nanti kepengurusan baru yayasan ini. Mudah-mudahan ini inspirasi dari Utsman bin Affan Foundation yang ada itu harus jadi contoh. Jadi yang namanya amal jariah selama ini termanfaatkan, insya Allah terus mengalir kalaupun kita sudah tidak ada. Dan hidup manusia ini kan rata-rata Indonesia 70-an ya, kita tinggal sisa usia. Ya mudah-mudahan ini kegiatan melalui pembangunan TPA melalui yayasan harus diikhtiarkan menjadi amal jariah kita semua, dan terus ya. Kalau Utsman bin Affan terkelola 1400 tahun, ya kita juga apa salahnya berharap semaksimal mungkin. Dan saya terima kasih juga kepada Pak RW, Pak Alifuddin, ini ya, Ketua DKM, Pak Dadang, serta jajaran yang support. Dan memang RATPA itu tidak lepas dari histori keduanya, kedua lembaga RW dan DKM. Jadi saya sempat juga 2 kali jadi ketua RW, sekali jadi sekretaris RW ya pada zaman Pak Dedi Sunarto. Pada waktu saat saya menjadi sekretaris RW dengan Pak Sony jadi panitia pembangunan masjid ya, pembangunan masjid. Jadi kemudian dari masjid lahir DKM, dari DKM lahir yayasan. Dan mungkin di Cimahi hanya satu-satunya RW yang 3 lembaganya lengkap gitu ya. Tidak hanya RW tapi ada DKM, ada yayasan. Nah itu yang menarik. Termasuk RA yang awal inisiasinya saya masih ingat, ini tetangga saya almarhum Pak Jatiman berinisiasi mendirikan RATPA tahun, secatat nih supaya nggak lupa, 1998 gitu ya, mendirikan RA awalnya di masjid, kemudian tempatnya pada saat saya jadi ketua RW di kantor RW ya. Jadi tempatnya di kantor RW namanya TPA, kemudian berkembang jadi RA, jadi TPA, kemudian yayasan sempat dapat bantuan ya Pak Sony ya dari Uni Eropa, jadi lalu almarhum Pak Jatiman juga ini ya Pak, jadi bantuan pada saat krisis dari tata kelola itu ada kelebihan 15 juta, akhirnya menjadi bangunan yang sekarang di depan masjid. Dan karena masjid bangunan yang di depan sesuai dengan planning pembangunan masjid harus dan kaitan dengan sempadan. Nah ini yang jadi masalah juga. Jadi salah satu historinya kenapa dipindahkan, karena ini mengganggu jalannya air, dan yang kedua perluasan masjid. Nah itu yang jadi terima kasih juga hadir ini mantan ketua RW ini Pak Dodi Budiman ini. Jadi kita kompak ya, RW DKM. Para ketua RT 1 sampai 7 Pak Sony ya, bukan 6. Kemudian ibu-ibu juga ya. Saya harus sebut juga terima kasih ibu-ibu yang kepala TPA, Ibu Ida beserta
para ustadzah gurunya ya. Dan muridnya 40 ya sekalian Pak ini. Mohon dikoreksi kalau muridnya saat ini 40, tapi sebelumnya ada. Kemudian RA saat ini dipimpin oleh Ibu Wida dan 5 orang guru ya, 5 ya. Muridnya 75 ya. Kata Bu Jatiman terbanyak ya saat ini ya Bu Jatiman. Dan yang menarik tahun kemarin saya ketemu Pak Daeng ketika ngajar kalau nggak salah di NHI, dosen NHI mengatakan setelah perkenalan mahasiswa ternyata orang Cipageran, ternyata ditanya sekolahnya di mana, alumni dari RA. Jadi sudah jadi mahasiswa. Artinya Mas Soni kita sudah tua ini. Murid RA udah ada yang gitu. Udah jadi mahasiswa. Jadi guru juga di sini. Oh iya. Jadi luar biasa ya. Jadi murid-murid ini dan punten kalau ada yang belum disebut juga ini. Ya Bapak Ibu, yang utama tadi panitia pembangunan ya. Panitia pembangunan yang sempat ngutang-ngutang juga ini ceritanya, karena satu dan lain hal ngutang ya, bahkan kalau nggak salah masih punya hutang ya Mas Soni. Nah, ini tapi semangatnya adalah bagaimana sesuai dengan tema, mudah-mudahan saya harus terima kasih jazakallah khairan katsiro, dan mudah-mudahan Pak Camat juga terima kasih ini hadir di luar ekspektasi gitu ya, kebanggaan ini Pak Camat. Mudah-mudahan Pak Camat biasanya kalau yang dari sini aktif di sini, berikutnya mudah-mudahan kita doakan jadi wali kota berikutnya ya. Karena wali kota sekarang itu dari RW gitu ya. Nah mudah-mudahan Pak Alifuddin juga jadi pejabat berikutnya di bidang yang lain. Pak Dodi juga ya. Jadi banyak yang mantan RW jadi lurah, jadi wali kota. Ya, mudah-mudahan Pak Alif juga jadi pejabat yang bisa memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Jazakallah khairan katsiro, dan terima kasih Pak Camat yang mewakili Pak Wali Kota. Nanti mohon berkenan untuk gunting pita ini ya. Jadi kehormatan gunting pita ini oleh Pak Camat, bahwa kegiatan RATPA ini artinya kegiatan yang legal. Mungkin itu saja saya mewakili yayasan. Jazakallah khairan katsiro. Mudah-mudahan nanti di talkshow ya kita kembangkan lagi, kita ikatkan lagi bahwa pendidikan usia dini, pendidikan Al-Quran itu akan menentukan masa depan Indonesia, masa depan umat. Karena saya teringat terakhir itu Cepopo mengatakan seorang jadi sarjana katanya atau durjana tergantung pada usia dininya, golden age-nya ini. Golden age itu ada di usia RATK. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, jazakallah khairan katsiro. Dan juga tadi mudah-mudahan almarhum para pendiri yayasan, RW, TKM, Allah berikan limpahan rahmat kasih sayangnya. Mudah-mudahan amal jariahnya selama yayasan ini tetap memberikan kemaslahatan, insya Allah akan nyampe kepada almarhum pendiri yang sudah mendahului kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Eki Baihaqi. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, merupakan rangkaian acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Camat Cimahi Utara. Kemudian berkenan untuk meresmikan gedung sekolah RATPA Ar-Rahman. Kepada Bapak Haryadi Ahmad Taufik, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi adhaba anna hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 24 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan, Bapak Eki Baitur Rahman ya? Baitur Rahman. Oh iya. Yang awalnya Ar-Rahman jadi Baitur Rahman Cipageran 24. Dan yang saya hormati Bapak Ketua DKM Pak Haji Dadah. Yang saya hormati juga Ketua Yayasan yang dalam hal ini sedang sakit ya, mudah-mudahan kita doakan semoga Pak Wawan senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Yang saya hormati juga para guru, mungkin para guru RA dan TPA ya. Dan yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan hadirin mungkin yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini masih diberikan sehat dan nikmat-nikmat yang tak terhingga. Salawat serta salam juga mudah-mudahan senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, tabi'in, tabi'ahum, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita pada akhir zaman mendapat syafaatnya. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka peresmian ada gunting pitanya Pak ya? Gunting pitanya Bapak Wali Kota sebagai warga sini juga ya, warga RW 24 masih KTP di RW 24 yang kita banggakan. Beliau sedang menjalankan tugas yang begitu padat. Karena apa? Karena beliau hari ini roadshow ke kelurahan-kelurahan dalam kegiatan bulan imunisasi anak nasional atau disingkat dengan BIAN ya. Kami informasikan bahwa kegiatan BIAN ini capaian cakupannya tuh sangat rendah di Kota Cimahi. Oleh karenanya dengan kepedulian Bapak Wali Kota, beliau mau door to door gitu, roadshow ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Cimahi ini. Mudah-mudahan capaian target yang diharapkan sekarang tuh masih 60%, kita masih terendah di provinsi itu, keempat di bawah. Tapi mudah-mudahan dengan beliau turun ke lapangan langsung dan beliau menginstruksikan Pak Wali itu supaya dijemput gitu. Alhamdulillah dengan kepedulian Bapak Wali itu sasaran anak yang umurnya 9 sampai 9 bulan sampai 59 bulan itu dijemput dan kami siapkan goodie bag ataupun bingkisan untuk anak-anak supaya menarik. Alhamdulillah ternyata capaiannya itu hampir tiap minggu ya kami pantau. Alhamdulillah ada kenaikan. Sekarang mungkin sudah mencapai 70%. Mudah-mudahan saja target yang dibebankan dari provinsi terkait capaian imunisasi di Kota Cimahi bisa tercapai dengan kepedulian Bapak Wali Kota, dengan
dengan semangat Bapak Wali Kota kepada seluruh masyarakat diinstruksikan supaya diimunisasi anak-anaknya. Karena apa? Karena terus terang saja tanpa ada gerakan seperti itu mungkin hasilnya akan tidak memuaskan. Mungkin itu. Jadi saya terus terang aja merupakan suatu kehormatan yang saya cukup bangga dalam kegiatan ini, yaitu kolaborasi antara tiga lembaga. Yang pertama mungkin Yayasan Baitur Rahman, yang kedua DKM, yang ketiga RRW. Ini alhamdulillah ini bisa mengadakan kolaborasi yang dimana tujuannya itu adalah untuk membentuk karakter anak supaya mempunyai visi yang baik gitu ke depan. Mudah-mudahan di tahun emas nanti diprediksikan tahun 2045 anak-anak kita yang akan mengganti kita semua menjadi pemimpin yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Mudah-mudahan saja. Tadi saya mendengar dari Bapak Eki bahwa alumni di RA ini sudah ada yang menjadi guru, ada yang mahasiswa. Mudah-mudahan saja nanti ke depan mudah-mudahan lebih banyak lagi yang ditelurkan oleh RA ini bisa menjadi orang-orang yang punya karakter baik dan bisa mempunyai akhlakul karimah yang Quranis dan menjadikan anak yang soleh-soleha dengan adanya RA ini. Jadi kami alhamdulillah cukup bangga dengan adanya peresmian gedung ini, meskipun mohon maaf nih, meskipun tadi Pak RW atau Pak Eki ada beberapa PR mungkin yang akan saya emban mungkin ya, diantaranya terkait status tanah ini mungkin ya. Alhamdulillah mungkin saya nanti akan laporan ke Pak Wali bagaimana petunjuknya beliau untuk membereskan lah, insya Allah membereskan terkait pasus-pasus ini. Karena apa? Mungkin ke depan insya Allah tadi Bapak Eki akan meningkatkan, Pak Puji akan meningkatkan gedung ini menjadi 3 tingkat ya. Amin. 2 tingkat. Mudah-mudahan saja. Saya doakan ke depan mudah-mudahan lah bisa jadi tingkat-tingkat. Amin. Mudah-mudahan fasilitas ini bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak, membentuk anak-anak di RA maupun TPK ini bisa lebih bergairah lagi. Dan mohon maaf kami baru mendapat informasi dari Pak Eki, Pak RW terkait status ini. Akan kami perjuangkan insya Allah. Mudah-mudahan saja. Insya Allah. Karena apa? Karena saya juga punya beban moral mungkin Pak untuk bisa membereskan terkait pasos untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Karena apa? Karena ini merupakan kegiatan sosial yang memang harus didorong oleh masyarakat semuanya. Dan memang support dari masyarakat di sini, alhamdulillah saya sudah membaca bahwa kekompakan, soliditas dan penciptaan kondisi di wilayah RW 24 itu sangat baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saja dengan adanya gedung ini sebagai fasilitas, sebagai sarana dalam kegiatan belajar mengajar dalam RA maupun TPA ini bisa berjalan dengan baik. Nah, insya Allah apapun misalkan yang akan dimohonkan kepada kami, karena kami sebagai pelayan Bapak Ibu semuanya, kami akan melaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan permohonan tadi yang menjadikan PR ya, kalau status tanahnya memang tadi itu 5 tumbak ya Pak Budi ya. Nah, 5 tumbak
sudah bersertifikat barangkali? Belum. Nanti saya bantu, insya Allah saya bantu kalau memang berkasnya sudah sampai di mana. Berkasnya sudah 3. Sudah ada di Sekda, sudah ada di bagian ASEC dan di DPKP. Oh, insya Allah nanti akan saya telusuri. Ini lagi katanya lagi dibuat tim. Oh siap. Nanti ada tim namanya BKPRD Pak akan membahas keterkaitan status tanah ini. Karena apa? Tadi juga Pak Eki menjelaskan ada sempadan dan sebagainya yang sesuai dengan koefisien dasar bangunan. Jadi itu persyaratannya mungkin nanti ke depan insya Allah mudah-mudahan bisa kita siasati lah. Karena apa? Ini kan fasilitas sosial ya. Jadi memang harus kita dorong. Nanti saya akan telusuri terkait berkas yang sudah di BKPRD. Insya Allah nanti akan dibahas di BKPRD. Mudah-mudahan nanti pembahasannya itu membawa angin segar. Dan mudah-mudahan nanti apapun misalkan yang dipersyaratkan dalam bangunan ini, insya Allah nanti kan kita siasati ataupun saran dari tim dari BKPRD tersebut. Mudah-mudahan saja nanti ya ada sedikit pelanggaran nanti masih bisa ditoleransi lah mungkin ya, mudah-mudahan. Karena apa? Karena saya melihat juga ada bangunan di atas, ya, di atas. Nah, mudah-mudahan saya nanti akan menjadi tim di BKPRD untuk ya mudah-mudahan kita perjuangkan lah ya. Mudah-mudahan bisa statusnya jadi aset Baitur Rahman, Yayasan Baitur Rahman. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pada kesempatan hari ini juga memang kegiatan di pemerintahan kota sampai tingkat kelurahan itu cukup padat gitu. Tadi malam saya ada kegiatan monitoring siskamling yang dilaksanakan di Kelurahan Cibabat sampai larut. Jadi tidur juga belum banyak, mungkin mohon maaf. Nah, yang paling utama kemarin tuh di Kelurahan Cipageran itu setelah memulai, karena sebagai bisa dikatakan trendsetter untuk kegiatan PPM. Alhamdulillah kemarin ya Pak RW kita peresmian di RW 5, alhamdulillah swadaya juga sampai 43 juta itu membuat balai RW. Itu juga ke depan kayaknya harus studi banding ke sini Pak, karena mereka akan membuat RA, membuat mungkin PAUD ataupun TPA mungkin seperti itu nanti ke depannya. Insya Allah nanti RW 5 mungkin studi banding lah ke sini. Karena apa, ini alhamdulillah sudah cukup baik itu sarana prasarana maupun lingkungannya perlu dicontoh untuk RW 5. Karena apa? Karena ini perumahan sudah cukup tua lah, perumahan yang paling awal, paling tua kebetulan juga sudah diserahkan ke pemerintahan kota. Kalau misalkan di set plan-nya gitu ada bagian dari Pasum Pasos, mungkin nanti itu yang akan kita telusuri, bahwa nanti akan upayakan untuk bisa dibuat sertifikat, karena sertifikat adalah merupakan hak sebagai legalitas untuk kekuatan hukum kepemilikan tanah. Nah, mudah-mudahan nanti aset-aset Baitur Rahman bisa menambah gitu. Meskipun ini merupakan awal mungkin ya, awal dalam kegiatan RA maupun TPA. Saya doakan mudah-mudahan ke depan RA atau TPA yang ada di Yayasan Baitur Rahman ini bisa berkembang baik, bisa menelurkan, menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan yang baik juga. Mungkin tidak panjang sambutan dari saya. Mudah-mudahan kita
selalu dalam lindungan Allah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi kaum yang selalu menebar kebaikan. Ini juga alhamdulillah terlihat untuk kemaslahatan masyarakat. Saya cuplik mungkin dari firman Allah bahwa di dalam surat Al-Baqarah ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah kita semua masuk dalam kaum yang selalu menebar kebaikan dan melarang dalam kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Demikianlah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua menjadi kaum yang beruntung dan selalu menebar kebaikan sehingga tercipta suasana yang kondusif, nyaman di wilayah 2024 dan mudah-mudahan lebih maju ke depan. Ya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semua dan mudah-mudahan apa yang dilaksanakan kita semua juga menjadi ibadah dan berbuah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat. Sepertinya tidak beranjak dulu Pak, karena berkenan Bapak untuk meresmikan gedung RATPA Ar-Rahman menggunting pita dengan didampingi oleh Bapak Ketua RW, Bapak Ketua DKM dan Bapak Ketua Pembina Yayasan dan juga pengurus yayasan. Dipersilakan Pak.